Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jack Mania. Balik lagi di podcast Geek Angel Talks, dan kali ini kita kedatangan wilayah Jackmania Ragunan. Semangat dong, Bapak. Semangat. Oke. Ini adalah wilayah yang paling ditunggu-tunggu, banyak banget request-nya. Mau dong, Bang Jaka gitu. Tolong dong gitu katanya. Jadi kita hadirkan. Pasti banyak loh gitu. Iya. Nah, tapi sebelum fans-fans yang boleh menyapa dulu fansnya dengan siapa sih abang-abang di sebelah kami ini? Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Oke, perkenalkan nama gua Jaka Lorana, biasa dipanggil temen-temen Jaka Korwil Ragunan, terpilih tahun 2023 sampai saat ini. Nah, kebetulan gua bawa pendamping Korwil pertama Jackmania Ragunan. Sebelah gua ada Bang Edi. Silakan Bang Edi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jack. Mania. Nama saya Edi, sering dipanggil Karen. Saya Korwil pertama Jackmania Ragunan. Saya juga salah satu pelopor pendirinya Jackmania Ragunan. Wih. Berarti tahun berapa itu Bang pertama 2001. kali ini? Oh, dari 2001 Iya. sampai? Saya tahun 2016 sudah diganti sama si Farel. Oh, Korwil kedua. Oke. Ini kita kedatangan para pendiri ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas Ragunan lebih jauh nih, penasaran juga nih abang-abang sekalian bisa kenal Persija atau Persija dan jadi supporter sampai saat ini tuh boleh tahu nggak? Maksudnya perjalanannya seperti apa? Siapa duluan? Terserah, mana Bang Edi dulu? duluan. Iya. Saya sih emang karena saya asli dari Jakarta ya, jadi saya dukung tim Jakarta juga, yaitu Persija. Saya dengar kabar ada Jackmania yang dukung Persija gitu kan, dia organisasi besar juga lah. Waktu itu masih baru berdiri tahun 97. Saya dapat kabar waktu itu, tapi saya mau nyari info. Jadi gimana sih cari dapat anggotanya gitu, jadi anggota ini gimana? Akhirnya saya dapat kabar daftar di Menteng. Tahun 2000 bulan Februari saya daftar di Menteng. Nomor anggota saya itu saya masih ingat banget, saya daftar itu 6000768.0200 tahun 2000 saya daftar di Menteng. Bisa mulai aktif nonton-nonton sendiri. Oke, tapi Bang Edi sendiri berarti udah tahu ada Persija sebagai tim ya saat itu? Oh, dari dulu. Sebenarnya sih karena saya dukung dari Jakarta, saya dukung tim Jakarta gitu. Dulu saya sempat dukung Pelita Jaya. Komander saya di Satan Lantar, Komander juga dulu. Oke. Sebelum jadi di Jackmania saya Komander. Oke, berarti udah tahu Bung Ferry dan lain-lain dari Pelita Jaya saat itu? Saya belum kenal sama dia mereka. Saya kenalnya pas begitu daftar di sana. Oh, ini Bung Ferry yang ini. Oke. Oh, berarti memang suka Persijanya justru ya, baru bisa mencari info, betul ya gitu ya, mencari info soal Persija dan supporternya gitu ya. Oke. Jadi memang pada awalnya emang mungkin pengamat sepak bola asli. Kayaknya iya nih, kan kayaknya ya Commanders dan lain-lain berarti kan emang penikmat sepak bola ya dari dulu ya. Jatuh hatinya ke Persija, ikut Jackmanianya. Oke. Nah, kalau dari abang yang satu ini, bagaimana tuh Bang? Gimana tuh? Kalau gua terus terang awal-awal Persija, ini urusan hati ya. Semua dari dasar urusan hati. Gua bergerak itu kisaran tahun 2016, 2017. Hati gua mulai terpanggil. Ngikut-ngikut teman-teman nonton bola kayaknya seru nih. Ya kayak nyari pengalaman di supporter bola. Kalau di tempat-tempat lain, organisasi lain kan gua udah sering nih. Kalau di bola kan belum. Gua pengen nyari tahu, gua pengen ngedalamin dunia Persija. Ya bener kata Bang Edi, kita lahir di Jakarta. Ya enggak, masa iya kita nggak cinta Persija. Kalau bapak kan harus cinta Persija. Karena lingkungan gua kebanyakan semua suka Persija. Buat istilahnya terbangkit lah, pengen ikut dunia bola itu Persija, supporter Persija. Gitu. Berarti Penjaga pertama kali nonton tuh tahun berapa? Nonton Persija? Masih inget nggak? Pertama kali gue nonton di GBK, dapat itu kategori atas lah ya. Oh iya. Oke. Masih kuat ya naik ke atas ya? Bukan masih kuat, memang untuk dapat kuota zaman itu susah. Oke. Seingat gue pertama kali nonton di GBK, kalau nggak salah itu pun belum punya atribut
anu lagi. Itu pertama kalinya pertama memang kali. memutuskan untuk nonton ya? Sebelum Persija tuh, sebelum 2018, gue lupa ini antara Barito kalau nggak salah. Berarti kisaran tahun 2016 itu. Iya. 16-17. Antara Oke. gitu. Jadi poinnya itu adalah kenapa Persija juara? Karena Bang Bang Jaka. Bang Jaka sudah memutuskan nonton. Tuh, Persija Ada juara pengaruhnya gara-gara berarti itu ya? Oh ya ada satu orang ini ternyata. Iya, karena Bang Jaka udah tunggu pas Persija juara itu turun nggak? Masih di tribun atas apa di bawah? Masih di atas. Oh, masih di Masih atas. dapat. Gue kira gara-gara turun ke bawah gara-gara pindah tribun gitu. Belum dikasih kuota bawah gitu masih atas. Itu pun kita terima. ya. Iya, yang penting nonton Persija. Yang penting nonton Persija. Gitu. Mau di atas pun di bawah ya nggak cukup Persija. Oke. Tapi saat itu udah bareng Ragunan nontonnya apa gimana? Udah bareng Ragunan tapi kita belum ber-KTA karena Hmm. prosesnya dulu kan bikin KTA bukan kayak sekarang setiap hari siap ya Mak. Iya. Di online tuh setiap hari kalau dulu kan pakai ada tahapannya nih, Periodenya ada ya. gelombangnya, di bulan sekian kita harus bisa daftar. Oke. Jadi satu baru bisa daftar, aku bareng-bareng sama dia. Kalau pendaftaran KTA-nya tuh semua digabung, nggak kayak sekarang. Iya. Sekarang online dipermudah. Iya, Kapan waktu masuk. pun bisa. Bapak ini Bapak ini sekalian masuk. KTS sekarang udah mudah guys ya. Jadi bisa Nah, bikin jadi ya, bisa KTS di langsung ke Ragunan ya. ke Bisa Ragunan Ragunan. silakan online dan Online. lain-lain ya. Tinggal buka aplikasi doang. Tuh. Gampang. Heeh. Nama aplikasinya apa tuh? JK Mania. Oke. Kita balik lagi ngobrolin Ragunannya nih. Berarti kan Bang Jaka di tahun tersebut sudah join ke Ragunan. Berarti sebelum itu kan ada pendirinya, berarti pas zamannya Bang Fahrul ya? Zaman Bang Farul. Oke. Oke. Nah sebelum Bang Fahrul adalah Bang Edi Bang Edi. sebagai Bang Edi. korwil pertama dan Korwil sekaligus pendiri gitu. Penasaran nih Bang, apa sih yang melatar belakangi akhirnya mendirikan Jackmania sebagai Ragunan sebagai korwil saat itu nih Bang? Waktu itu kan tahun 2001 itu emang mendukung siapa Persija itu kan agak susah kan ya. Nah kita pengen merangkul nih pendukung Persija nih, kita rangkul untuk mempermudahnya dia gimana untuk nonton kesananya dari daftar tiketnya, dari masalah transportasinya. Gitu. Dengan adanya korwil di situ, pemerintah akan sangat mempermudah itu. Karena kita kan hubungan ke organisasi pusat kan, tiket juga mudah dari sana, terus transportasi juga mudahnya, kita bisa menghimpun tentu ini titik mana kita kumpul sini, apa kita sewa mobil atau apa, karena dengan adanya korwil di situ, itu akan mempermudah yang lainnya, info-info juga lebih cepat. Nah, karena waktu itu kan info-info apa, kan nggak kayak sekarang kan, sosmed Iya, banyak. betul. Kalau dulu kita Sosmed. ketemunya Selasa Jumat itu di Setelah briefing. itu setelah briefing di sana baru kita sampaikan anak-anak yang lain. Jadi menyebar awalnya ya, seperti ini gitu. Jadi intinya sih kita ingin mempermudah mereka untuk nonton, ya, transportasi dan info Persija itu aja. Tapi Bang Edi kan waktu itu berarti apa namanya daftar KTA berarti tahun 2000 ya, Tahun 2000, kurang lebih ya. 2000 berarti 2001-nya Jadi Ragunan ya. berdiri. Masih ingat nggak sih Bang Edi dari 2000 ke 2001 itu pas mengumpulkan teman-teman untuk akhirnya ngajuin jadi korwil itu antusiasnya dari Ragunan sendiri emang udah rame atau Bang Edi masih ngelewatin ayo ngumpulin atau gimana saat Jadi agak itu? susah juga. Kita waktu pertama daftar itu masih sendiri. Terus kita masuk gang, saya pulang dari nonton Persija, saya lupa Persija nonton, saya pakai Persija. Dia bertanya, terus sama ini gitu. Udah daftar di Medan ya sama gua. Satu orang daftar, saya ajak ke Lebak Bulus, gitu. Bahkan tadi cuma sedikit, jadi banyak. Bahkan salah satu ada pendukung dari sebelah warna biru. Dia Pindah. sangat ke sana dia. Terus saya ajak nonton, udah kita aja ke Lebak Bulus, nonton Persija ya. Sampai sini, dia salah satu jadi semangat paling tinggi ya. Dari saya bertiga nih, dia semangat, udah kita jadi korwil. Cari anggota kita sama enggak? Begitu dia. Itu namanya si Suwarno, namanya video itu. Nah, akhirnya saya bertiga masih ada satu lagi yang semangat itu si Dwi itu namanya Uwo. Terus saya bertiga saya nyari anggota, akhirnya ketemu. Antar gang aja kita. Banyak baru kita daftarin. Nah, salah satunya kita dulu syarat jadi korwil itu harus jadi anggota korwil lain dulu. Oh Nah, kita daftarin di Lebak Bulus. Kebetulan kita ada punya sama-sama pendiri juga sama si Iput itu. Dia kenal sama korwil Lebak Bulus, kenal akrab. Iput gimana Put? Tanya. Jadi kita kumpulin dah yuk, sama-sama. Nah, Iput bawa anggotanya, saya bawa anggota saya. Terus daftar ke Oh jadi Lebak Bulus itu. ngesup dulu ya? Iya, Sempat kita ngesup ke ngesup Lebak Bulus Lebak dulu Bulus, betul. sampai akhirnya di 2001
ngajuin jadi korwil gitu. Dulu syaratnya kan cuma 50 anggota jadi korwil. Kita waktu itu cuma 58. Nah ini susah banget juga. Oh iya. Oh, oke. Berarti bisa dibilang pendirinya Korwil wilayah Ragunan ini ada 3 orang tadi yang disebut itu ya, Bang? Masalahnya pokoknya 3, tapi pendirinya itu kan syaratnya 50 ya. Oh, Jadi ada oke. 58 itu pendirinya. Oh, Oke, berarti jadi angka awalnya 58 nih ya, Bang ya. Syarat jadi korwil itu 58 itu saya anggap semuanya pendiri lah. Semuanya Iya, berarti ya. 58 itu. Tapi pelopornya adalah 3 orang 3 orang itu, tadi, iya. seperti itu. Yang nyari ini ya, Iya. yang nyari suara ya. Dari Bang. suasana sini, saya suara juga. Anda ngangguk-ngangguk aja nih. rekrutmen bagus. Iya. Oke. Di Ragunan jadi magnetnya juga Bang Edi. Anjir. Nah, kalau ini kan berarti Bang Edi sendiri istilahnya join di Jackmania dan itu langsung jadi nggak butuh waktu lama jadi korwil lah seperti Iya, itu ya. betul. Jadi memang pengalaman organisasinya di wilayah sebagai korwil. Iya. Tapi kalau Bang Jaka sendiri sebelum jadi korwil, apakah memang sempat jadi apa nih, ikut sub juga kah, ketua sub atau seperti apa? Sebelumnya jadi ketua sub. Ketua sub dulu. Ketua sub mana nih? Ketua sub Pekayon ada. Oh, Ada Pekayon juga. Dikira ini kemarin mana? Sub mana yang berpemilihan? Jakarta. Iya, dikira. Bukan beda. Oh beda. Ya terus gimana? Lupa nih saya enggak. Apa itu? Enggak. Iya terus Ketua sub. sempat ketua sub. Sebut ketua sub. Terus di tahun 2022 atau 2023 Heeh. mau ada pemilihan. Sebenarnya sih gue dulu nggak ngajuin. Ada satu nama Heeh. dulu wakilnya Bang Farul mau ngajuin dia, tapi ada satu problem mungkin ya, problem entah dia entah di mana entah di mana. Jadi akhirnya gue ngajuin nih pemilihan tuh di tahun 2023 ya pemilihan. Iya. Langsung menang kali ya? Iya. Langsung menang Oh ya? Anda mengajukan diri Anda sendiri apa diajuin? Kebetulan ngajuin, sistemnya dulu ngajuin. Oh, iya, bukan ngajuin, diajuin. oke. Jadi ngajuin itu waktu itu kalau nggak salah Ada berapa orang? Oh 4 orang. 4 orang. Suara terbanyak langsung jeder Suara gitu. terbanyak. Dengar-dengar dari 4 orang itu ada Yadi ya? Dari mana? Yadi. Oh enggak ada. Yadi Jagakarsa. Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi dari 4 orang, Anda langsung jeder suara terbanyak. Terbanyak. Berarti emang sudah menginginkan dipimpin oleh Bapak Jaka gitu. Iya, Teman-teman di Ragunan teman-teman di gitu ya. Ragunan, Oke. Mungkin adanya regenerasi mungkin. Oke. Tapi apa sih Bang Jaka yang melatar belakangi mau nih jadi korwil? Mungkin ngeliat kan yang sebelum-sebelumnya Bang Farul, Bang Edi jadi korwil itu sebenarnya nggak gampang Nggak loh gampang. gitu. Tanggung jawabnya gede, apalagi Ragunan ini bisa dibilang korwil lama, usianya udah lumayan udah senior, anggotanya juga banyak. Apa nih yang melatar belakangi nih Bang Jaka? Kalau yang pertama sih kayaknya gue adrenalin nih. Tantangan dia sebenarnya. Iya, jiwa muda ya. Iya, jiwa muda. Walaupun umur lumayan tua, ya kan? Tapi jiwanya pengen muda terus. Oh iya. Adrenalin yang pertama adrenalin. Oh jadi korwil begini tuh ya. Kita bisa bawa orang ratusan. Ke Karakter orang stadion beda-beda ya. sih ya. Otaknya mau begini itu ya kayaknya adrenalin butuh tantangan. Ya kita ini sebenarnya bukan anak muda semua begini ya. Yang orang tua pun ada, yang masih sekolah pun ada. Iya. Kan pasti karakter beda-beda tuh. Ya, tinggal kita doang nih sebagai ketua pemimpin nyikapin ke watak-watak mereka orang tuh. Bisa bawa orang gerbong, bisa ratusan, bawa motor, kalau lagi konvoy, bisa bawa bis bareng-bareng. Kayaknya suatu tantangan. Kayaknya gue pengen juga nih. Mencoba Terbangun tantangan dah. itu. Tapi ya terbangun dah, pengen mencoba juga jadi korwil. Ya akhirnya teman-teman percaya waktu itu pemilihan, gue dapet pemilihan langsung dengan suara terbanyak. Tapi Bang Jaka sama Bang Edi ini pernah di satu periode yang sama nggak sih di dalam kepengurusan Ragunan? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak belum ketemu Bang Edi dalam kepengurusan maksudnya. Jauh, Oh ya. jauh. Kalau eranya Bang Farul, Bang Kareng mungkin ada ya. Kalau gua kebetulan ya. Kalau sama Farul pernah seiringan berjalan gitu. Ya korwil, gua ketua sub. Sub. Kalau sama Bang Edi nggak jauh. Kalau Bang Edi dari 16 ya, Bang? 2016. Paru itu berarti 2016. 16. Oh, 16 sampai 2002 berapa tadi? 2000. Iya, 2007. Iya, gitulah. Tapi Bang Jaka kenal nggak sih? Maksudnya sosok Bang Edi? Ya nggak ada yang nggak kenal, pasti kenal. Oh.
Pernah diomelin ya dengeran? Ya kalau diomelin wajar lah. Iya enggak? Diomelin abang-abang. Iya, sering. Abang-abang. Senior. Nah, oke. Kadang ngomelin juga bukan kita ngomel karena ilmu juga sih sebenarnya. Iya, iya. Karena menurut gue gini, kesalahan itu ilmu. Iya enggak? Omelan tuh ilmu. Oh iya. Kan gua rapiin depan gini ya, gua rapiin depan gini. Sebenarnya kalau malahnya senior ataupun jadi ilmu juga ya. Karena kan Bang Edi masa kepemimpinannya juga cukup panjang Cukup ya. Jadi panjang. pasti punya banyak Sulit sekali. Sempet dapat 1.000 ya Bang dia. Anggota. Iya, betul. Zaman Bang Pas ini. zamannya Bang Edi. Bang Edi. Sekarang di zamannya Bang Bang Jaka. Jaka berapa? Sekarang ini aktif. 627. 627. Daftar dong kata Bang Jaka. Berarti itu. Nah, Iya, udah betul. bisa online. Iya kan udah bisa Benar. online. Jadi anggota Ragunan khususnya yang KPA-nya mati, Ayo atau perpanjang. ataupun yang pengen bikin baru, sekarang gampang, lebih mudah, nggak usah pakai nyari tahu harus gimana aja kan, tinggal buka aplikasinya Jackmania. Asik. Masuk. Tapi ini dong, Ragunan tuh punya slogan gak sih? Punya. Bang? Ada. Apa? Bang Edi keren. Bang Edi apa Bang Edi? Jangan berhenti sebelum dipanggil. Jangan gimana? Jangan merinding ya. Itu bisa. Jangan berhenti. Sebelum dipanggil. Nah, itu ada ini nggak story behind-nya apa Ada tuh? sejarahnya ada. Tapi itu bisa artinya kan bisa jangan berhenti dukung Persija sebelum dipanggil sama kuasa. Oh, Ya, oke. tapi selain itu juga ada sejarahnya sebenarnya. Gimana Kita gimana waktu itu gimana? mau ngumpul-ngumpul antar sub semua. Waktu zaman saya itu cuma ada 9 sub. Nah, jadi beberapa sub udah datang kita ngumpul di satu babakan nih. Satu Di babakan babakan ya. ngumpul ada satu dari yang Vera si Ucup, dari Cipete Hadi Main, ada dari yang lainnya, ada juga kita ada Ion, ada Jakarta. Nah, saya datang terlambat, terus telepon dia. Reng, jemputan ini udah pernah ngumpul. Iya, di mananya? Gue udah satu juga gitu. Pokoknya lu jalan, jangan berhenti sebelum dipanggil, kayak gitu. Oh, ada cerita begitu. Ya, jangan kemana, udah lurus saja. Pokoknya lu jangan berhenti sebelum dipanggil gitu. Nah, akhirnya kita jadi slogan gitu. Oh, bagus juga nih slogan ya. Ya, kita selakatin buat slogan kita. Artinya bisa begitu yang tadi. Iya. Jangan berhenti dukung Persija sebelum dipanggil sama kuasa. Iya, itu arti lebih dalamnya Ya, gitu ya betul, Bang Edi betul. ya. Oke. Jadi keinget almarhum Om Ritus tuh Ragunan bukan sih? Itu. Heeh. Dia masuknya ke UBK. Oh iya, soalnya dulu masih. Iya kan? Tapi terakhir kayaknya udah nggak tahu deh. Kayaknya enggak. Oh, Bang Edi enggak. itu Cuma Enggak emang ya? tinggalnya di daerah Ciganjur. Iya. Karena berdekatannya Ragunan. Ciganjur itu masuknya mana? Sub Ragunan bukan? Dulu sebagian ke Ragunan, sebagian lagi ke Pasar Minggu. Oh, iya iya. Ragunan iya. sama Pasar Minggu emang dempet ya? Nempel. Sama Ragunan Kecamatan Pasar Minggu. Oh. Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu. Itu Oke, kalau oke. misalkan binatang-binatang yang di dalamnya udah bikin ya bisa nggak? Iya, dia megang handphone enggak ya? Kalau dia megang handphone aplikasi tinggal dibuka. Iya, Bener nggak? Kalau dia nggak megang handphone, bagus, iya lah. Kalau nggak megang handphone gimana mau Berarti daftar? sekarang sub berapa nih? Kan dulu katanya 9. 11 Sekarang 9. Sekarang 13. oh, bertambah ya. 13. Ini bertambah di masa Anda apa di masa sebelumnya? Di zaman Bang Edi. Ini ibu ini nyerang orang-orang. Enggak, berangkat dari 9, sekarang udah 13 Bang Edi. 13 ya? Iya, Oke. Enggak, maksudnya kalau bertambahnya di zamannya Bapak Jaka kan berarti kepemimpinannya benar-benar meluaskan ini loh. Jackmania di Ragunan gitu loh Pak, tidak menyerang gitu. Lanjut. Nah, Bang Jaka, menurut Bang Jaka dan Bang Edi juga nih, apa sih yang membedakan Ragunan selain tadi wilayah yang punya kebun binatang gitu ya? Sendiri. Apa yang membedakan wilayah Ragunan sama mungkin wilayah-wilayah Jackmania lainnya? Ada nggak nih menurut abang-abang? Yang membedakan. Kalau menurut gue sih ya, pengajian kegiatan emang Edi ya. Enggak, kalau menurut saya sih ini satu-satunya korwil dulu sekarang Ancol masih ada jadi korwil nggak sih? Ancol. Nggak ada. Nggak ada ya? Sub. Sub. Ya, Ancol, sub. jadi satu-satunya korwil yang memakai tempat wisata. Kalau lain kan Pasar Minggu daerah, Kemayoran daerah, ya. Tapi Ragunan tempat wisata. Kan gue bilang mereka punya ini sendiri, punya kebun binatang sendiri, ini wilayah. Makanya Iya. jangan-jangan udah didaftarin katanya. Nggak ada yang tahu. Kan gue bilang mereka wilayah yang punya kebun binatang pribadi sendiri. Ancol nggak ada, Taman Mini nggak ada. Iya benar. Oh iya benar. Oke. Nah, tadi kan udah diinformasikan subnya tuh udah banyak. Ada 13. Ada 13. Anggotanya udah 600-an. JK-nya banyak nggak sih di Ragunan?
Kalau Jack Angel Entar dulu. Ragunan memang dari dulu nggak jarang banget bagi dia. Oh iya. Bisa dihitung tangan bener Jack Angel. Itu Kan ada. kan, waduh, Jari. Dihitung jari, bisa dihitung jari. Itu mana? Nggak kayak tetangga pasar minggu kan Jack Angel ada, Jack Angel pasar minggu ada. Kalau Ragunan tuh nggak ada Jack Angel Ragunan ya nggak. Ya kalau mau nonton bisa kehitung lah berapa bijinya, Berapa bijinya? berapa orangnya. Sup ini bawa satu, sup ini bawa satu. Ya, kan? Dari dulu gitu ya. Oh iya, Memang dari sepi. zamannya Bang Edi berarti gitu ya. Gimana nih Syifa Fauzia nih, gimana? Syifa Oh, Fauzia, iya, itu. Syifa Fauzia anggota Anda bukan? Anggota. Iya, anggota. Iya Itu juga- dua-duanya anggota. Iya. Anggota lama berarti. Kelamaan ya itu ya, udah tua ya. Nah tadi balik lagi ke sup nih Bang. Supnya berarti itu di wilayah mana aja? Maksudnya wilayah Jakarta apa ada Oh, ada yang di luar. Jakarta Kan juga? ada beberapa Jakarta korwil gitu. ada satu di Cibinong, Oh, Oke. Oh. Lampung, Bengkulu, sama di Klaten. Yang di luar 4, selebihnya Jakarta. Paling jauh ya Bengkulu. Bengkulu ya. Itu emang baru kah atau dari Dari zaman Bang Edi udah direkrut. Udah ada dua. Waktu zaman saya dua, yang Lampung sama Cibinong itu. Yang dua lagi zaman Ya, sama Parul, zaman Parul. Oke. Klaten. Nah itu kalau kayak yang Bengkulu gitu tuh, kan jauh banget ya Bang. Apakah memang dari awal dia mungkin sempat tinggal di Ragunan, terus dia pindah apa gimana tuh? Rekrutan Kalau yang luar kota tuh seperti personal- apa sih? Asik. Kayaknya kalau Bengkulu memang ada yang di Jakarta Bang Edi ya. Yang di Jakarta. Awalnya. Ada yang ikut di Jakarta. Terus dia bawa virus oren ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Karena mungkin dia apa bolak-balik atau emang ada ini enggak gitu kali ya. Ada yang Kerjaan atau kerja apa di gitu. Jakarta, ada juga yang dari Bengkulu pun kalau saat dia mau nonton mungkin dia milih kali ya pertandingan yang dia punya budget nih, kapan tahu gue punya partai besar gue mau ke Jakarta menonton, mungkin ke situ sama dari kayak Lampung, Klaten. Kalau Stampos Cibinong kan dekat tuh, Dekat. dia ikut terus, paling yang di luar cuma 3, Lampung, Bengkulu sama Klaten. Pada saat dia menonton partai gede ataupun partai yang menurut dia kayaknya harus ditonton nih, dia berangkat dari wilayah. Oke. Kemarin pun kita kegiatan di Anyer, Bengkulu, Lampung datang ya. Datang ya? Datang ikut kegiatan. Oke. Nah kalau tadi berarti kan tadi supnya ada berapa Bang sekarang? 13. 13. Berarti 4 itu kan luar kota. 9 Sisanya berarti Jakarta. daerah Jakarta. Yes. Kalau itu mencangkupnya mana aja sih untuk wilayah Ragunan? Yang bisa bikin KTA Ragunan? Kebetulan Jagakarsa, Paling Cilandak. pertama tuh disebut. iya Cilandak, Lupa. Jeruk Purut, Oh, jeruk purut. Cipete, Pejaten, sama Pekayun. Baru 6 tuh saya hitung. 3 lagi tuh. Ada di Pisangan, Heeh. terus Ampera Raya. Ampera kan sama Cilandak sama tuh, sama-sama kelurahan sama. Cuman beda seberang tol doang pembatas. Satu lagi siapa? Pejaten. Oh, Pejaten. Oke, Pejaten. berarti wilayah-wilayah situ yang bisa Iya. yang bisa join ya. Bisa join Jackmania Ragunan. Ke Jackmania. Bagaimana Ragunan. daftarnya? Buka aplikasi. Ya, gitu ya. Aplikasi. Masuk lagi. Oke. Oke. Mungkin selama ini kan Bang Edi ataupun Bang Jaka, tapi asalnya emang dari Ragunan apa gimana? Saya Kalau asli Bang Jaka? Ragunan, orang tua Ragunan, lahir di Ragunan, Oh. hari-harinya di pandemi di Ragunan. Bener banget ya? Enggak. Ini Tulen, ini Ragunan Tulen. Tulen. Kalau Bang Edi emang Sama sama. juga. Oh, nah, Di hari-harinya juga. tadi kan berarti sudah ya memang asli Ragunan. Nah, Ragunan. sejauh ini mungkin dari masa Bang Edi ataupun di Bang Jaka lah bergantian. Respon warga mungkin atau ya masyarakat di sekitar Ragunan dengan adanya Jackmania Ragunan atau aktivitas kalian sama ini tuh gimana sih Bang? Ada nggak sih yang gimana gitu? Kalau di Ragunan sendiri dari instansi terkait warga support tuh sebenarnya. Sering kok kita ngadain ya di lurahan, kita ngomong sama lurah, kita mau ada kegiatan A, B, C dan sebagainya. Lurah tuh silakan support, di mau pakai tempat pasti dikasih. Oke. Kebetulan di wilayah gue juga tempat banyak Pak RT anggota Ragunan juga, Oh iya. Pak RW-nya itu anggota Ragunan Wih. juga, berKTA Ragunan juga. Jadi harusnya apa-apa kegiatan lebih gampang ya, Lebih gampang. Ariel, buat komunikasi Nah, dan komunikasi lain-lain gitu ya. Lain-lain gampang. Tapi kalau yang kan setahu gue ya dulu
itu kan di depan Ragunan tuh ada terminal ya. Terminal. Itu masih sering ngumpul nggak sih di situ? Anak-anak teman-teman Ragunan? Kalau di situ kebanyakan pas selebrasi, Bang. Kalau selebrasi kita udah pakai ikonnya ya Ragunan Dampak Terminal. Oh, dikira nama kebun binatang ya. Kalau setiap ada ya selebrasi apapun Iya, di situ. Tapi kalau ngumpulnya sendiri base camp apa sih bahasanya? Sekretariat. Sekretariatnya atau base campnya. Kalau Jikmane sekarang- Ragunan tuh di mana sih? Yang sekarang, kalau yang sekarang di Jalan Bakayon. Jalan Ada warung Mm-mm. yang namanya Warung Noh, tapi di dalamnya lumayan luas buat briefing, buat rapat, buat ngambil tiket semua rata-rata. 2 hektar tuh ya. Enggak, maksudnya di dalamnya enak, kita nyaman buat ngobrol walaupun ada. Itu di warung itu disiapin wifi, semua Oke. TV, ada semua di situ. Kita Jadi nggak- aktivitas teman-teman Ragunan di situ. di situ untuk yang sekarang ini beda di era Bang Edi. Kalau Bang Edi punya basecamp juga sendiri dulu. Zaman Parul juga punya beda. Oh, iya. Tiap korwil punya masing-masing. Punya ya. Iya. titik masing-masing nih. Masing-masing. Kalau Bang Edi di mana saat itu? Di depan gang rumah saya, Gang Cemara. Oh. Dia kumpul di situ semua. Jalan KKW ya Bang ya? Jalan kakak. Jalan KKW. Oke. Tapi Bapak masih tanaman masih ini. Masih kebetulan memang dunianya dunia usaha sih. iya, Bukan iya, dunia iya. kerja. Makanya kita kalau buat dunia kerja nggak masuk. Masuk ke dunia kerja bagian juga ya. Entrepreneur. Pengusaha Entrepreneur Bapak, ya? Iya. Bapak pengusaha Kecil-kecilan, ya? Oh. kecil-kecilan. Nggak apa-apa, yang penting ada usahanya Pak. Iya, ada usahanya. Berarti Bang Jaka ini berarti dekat ini ya, flora dan fauna ya. Iya. Akrab ya, akrab ya? Sebelumnya. Oh, karena kan dari awal asalnya hari-harinya semua di Ragunan kan. Jadi dia akrab tuh sama dunia itu ya Pak, Iya. flora dan fauna itu ya Pak. Gimana? Oke. Harga pupuk aman. 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 Soalnya udah mau pernah itu kita dulu Infokom Jaja, mau ke ini usahanya Bang Jaka, tapi bingung apa yang di-review tanaman, sayanya yang bingung nanti hostnya. Kayak Mau under pressure gitu harus ya. memperkenalkan tanaman-tanamannya Bang Jaka gitu. Tapi pohon jeruk bisa ngebedain jeruk nipis apa, jeruk apa? Bisa. Wih. Dia ahli nih udah. Oke. Sama kayak Mbak Eka aja, Mbak Eka bisa bedain yang ganteng yang mana. Iya. Dibacain. Kalau yang di sini yang ganteng yang mana ya? Oke, tapi berarti Jikmane Ragunan tadi kan ada satu warung yang tadi disampaikan Iya. disebut. Nah di situ potong. Warungnya tuh beneran jualan warung apa cuma namanya doang warung, dalamnya nggak ada isinya? jualan dia sediain wifi katanya ya Iya, kan wifi wifi, dan yang makan, lain. apa semua. Oh. Tapi jadinya ada kegiatan rutin nggak di situ yang di luar mungkin distribusi tiket? Apakah ada? Briefing di situ juga. Oh briefing. Briefing itu seminggu, 2 minggu, sebulan? Tergantung pertandingan, kadang nggak intens sih. Oh. Kalau bisa pertandingan yang ramai seru, briefing udah pasti. Oke, menuju pertandingan ya. Menuju pertandingan. Ha, ha, ha. Briefingnya setelah briefing dari pusat, info itu akan sampai di briefing. Oke. Jadi kalau mau tahu info datang ke briefing gitu Datang ke ya. briefing. Oke. Enggak gabung dulu jadi anggota Jadi kata Bang anggota. Jaka biar nambah jadi 700 800 ya. Pengennya sih di atas 1.000. Amin. Nah, Bang Jaka, Bang Edi nih, ini kan berdua punya menjadi korwil itu di periode yang berbeda. Pasti kan tantangannya beda juga ya. Kalau dari abang-abang masing-masing pengalaman yang mungkin tidak pernah bisa dilupakan selama jadi korwil, ada nggak nih yang bisa diceritakan? Jadi Ya Bang Edi dulu. Mikir dulu soalnya Pengalaman, ini. pengalaman. Iya, pengalamannya. Pengalaman paling enak selama jadi korwil yang mimpin itu aja sih, anak-anak kan ke GBK, itu berapa bis kita sewa, berapa pajak dulu kan ke pajak metro tuh kita sewa gitu. Kebersamaannya seperti itu ya. Jadi kan kalau selama partai tandangnya ke Makassar yang paling enak kita di situ awal kebersamaan kita anggota Ragunan cuma 2 yang berangkat ke sana di itu. Cuman ya apa yang paling menyenangkan di situ, keakraban dari Jikmane di situ. Oke, tapi dari selama perjalanan baik tandang maupun kandang, ada nggak sih hal yang paling nggak bisa dilupakan gitu? Yang selalu membekas. momen-momen. Momen apa kira-kira momen masih ingat banget nih pas ini apa tuh? Ada nggak Bang Edi? Mana yang hasil pas ya? Apa pas ada event ulang tahun kah atau apa? Atau diganti pertanyaannya?
mungkin ada keinget nggak mungkin ada satu atau dua pertandingan di mana saat itu Ragunan memberangkatkan banyak bis atau rekor menurut Abang Edi, ada nggak di momennya Ada, Bang? gitu. Pertandingan kemana tuh? tuh? 9 Metro. Itu ada kejadian juga itu waktu itu. Oh iya. Ini kandang. Kandang di Oh, kandang. Jakarta. Kita berangkatin 9 Metro. Gitu. Mhm. Kita sampai di rumah tuh udah semuanya sampai rumah. Kita teleponin semua yang suka aman semuanya. Jam 5 pagi kita dibangunin, diketok rumah saya. Katanya ada yang itu akibat supporter lain. Ternyata benar anggota saya. Itu yang bikin paling puyeng itu kita ngurusinnya ke sana kan. Kita harus ke orang tuanya gimana gitu ternyata. Tapi dia tidak berangkat bareng saya. Nggak berangkat. Jadi semua yang 9 mobil itu sukses Polri saya telepon semua aman semua anggota dia. Cuma dia nggak berangkat bareng saya. Jadi justru kejadian yang tidak bisa dilupakan adalah dari anggota yang tidak berangkat bareng. Rombongan ya. Lain, kita puyeng juga itu, ya kan? Ya karena sebagai tanggung jawab yang orang tahu ini kepalanya Ragunan. Iya. Iya. Jam 5 pagi sudah ditelepon, jam berapa hari udah kesana, modal mandi ke orang tuanya. Deg-degan nggak Bang pas Wah itu parah itu, deg-degan parah kan. Oke. Kalau Bang Jaka gimana Bang Jaka? Dari 2000 berapa? 2023 sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Pengalamannya yang paling seru gitu ya. Pada saat Ragunan ulang tahun. Oh Di iya. hari itu ulang tahun. Kita bawa bis. Mainnya di Bekasi sih. Di Bekasi. Kita bawa 2 bis. Antusias anak-anak pada saat itu lumayan ramen ya. Bagus lah. Bis itu pun penuh semua karena kita mau selebrasi di tanggal yang pas. Ada match, ulang tahun pula gitu, Iya, di situ gua jadi koril bawa anggota dengan momen pas gitu maksudnya. Ulang tahun, pertandingan di Bekasi, Menang kita nggak? bawa bis, bisnya menang. Oke, jadi double nih ya. Semua kita rangkum jadi satu. Dan itu diliput di Infocom Diliput. Nebeng. Iya. Oh iya, Nebeng. di tanggal itu. Di tanggal itu. Oh iya. Nonton videonya di YouTube video semuanya gitu. Di Infocom Nebeng yang Infocom udah gak Nebeng. pernah nebeng lagi Iya. deh. Nggak pernah nebeng-nebeng. Kok nebeng lagi tuh kata Bang Jaka. Oh ada yang mau nebeng tuh yang di belakang kamera. Oke, jadi itu adalah momen yang tidak bisa Iya. terlupakan ya. Momennya pas, ada pertandingan, ulang tahun, Persija menang, bawa rombongan 2 bis kan. Oke. Nah, abang-abang kalau ditanya secara singkat nih, kalau mendengar kata Persija, yang pertama kali terbesit di pikirannya apa sih? Kalau Siapa dulu? Bang Edi. Padahal udah tahu. Kalau ya. Kalau Saya kebanggaan aja sih ya. Kebanggaan kita sebagai warga Jakarta punya klub sepak bola yang sejarahnya panjang. yes. Sudah juara ya. Ya. Nggak pernah degradasi. Dari sebelum kita merdeka pun dia udah ada. Namanya PIJ itu. Kebanggaan banget ya kita sebagai warga Jakarta. Oke. Bang Jaka, Bang Jaka. Lalu di gua sih kayaknya pertama panggilan hati nih. Panggilan hati itu pasti. Karena kalau bukan panggilan hati nggak mungkin. Walaupun anak Jakarta nih nggak ada panggilan hati buat Persija, nggak mungkin. Yes. Karena menurut gue gini, di Persija itu royal dan loyal. Ya, kita harus royal dan kita pun harus punya loyalitas buat mendukung Persija. Yes. Sehingga sumpah di Persija tuh bukan supporter yang menurut gue gampang. Kita harus punya ekonomi yang bagus. Zaman itu nonton bola harus punya duit loh ini. Yes, betul. Ya, tiba-tiba nonton secara gratisan ataupun yang dibilangnya rojali, ya, aduh nggak masuk dah kayaknya di diri kita tuh nggak masuk. Iya. Itu kan. Dan tadi kan Bang Jaka udah sempat ngomong loyal dan royal. Seperti itu. Nah, kita bisa ngomong di musim kemarin, Persija kan di pertengahan setelah putaran kedua itu kondisinya bisa dibilang menurun. Otomatis berpengaruh juga nih sama antusias dari Teman-teman di wilayah. Nah, respon dari Bang Jaka sebagai Korwil saat itu seperti apa sih? Kalau yang gue baca ke anggota gini, kebanyakan yang pertama nih ekonomi ya, mau di apapun ekonomi. Karena nonton bola tuh angkanya bukan sedikit. Ya enggak, semisal pertandingan 150 yang minimal banget itu 200 yang harus dipinjam. Jadi dipegang sama satu Ya, orang sama untuk satu nonton orang buat untuk bola nonton tuh Persija ya. udah pasti 200 kan, tiket itu 150.
Ya, saat berjalan dia butuh bensin, dia butuh makan, kalau dia merokok butuh rokok. Ya enggak. Gua nggak bisa nggak nuntut, ayo dong nonton, nggak bisa juga karena ekonomi. Kalau nggak ada, nggak ada. Tapi kalau bicara lawyer, anak-anak anggota mau apapun dilakonin, gua mau nonton bola. Yang penting Cara nonton apapun Persija. ya, gua kumpulin kayak duit mau dari mana, gua mau nonton bola. Tapi satu pertanyaan, kalau misalnya untuk mungkin kalau sekarang karena sedang ada larangan away ya. Orang away. Nah, tapi di masa Bang Jaka pertama kali jadi korwil itu udah ada larangan away atau Sebelum ya? Sebelum ada larangan. nah antusias teman-teman sendiri kalau away itu seperti apa tuh Bang di Oh, wilayah Ragunan sendiri? Antusias away lumayan bagus, cuman kepemimpinan gua nih buat sekarang belum sama sekali ngeberangkatin away pribadi Ragunan Yang gede. Ya belum ya. Belum Kalau sempat ngikut ya? pusat, gua udah sering banget jalan sendiri bareng-bareng udah punya, cuman belum pernah ngerasain Ragunan away satu bis bareng-bareng belum. Kalau buat berangkat masing-masing beberapa orang belasan pernah Pasti sering. berangkat Iya. gitu ya. Berarti itu salah satu wish-nya juga dari Iya. teman-teman Ragunan ya. Ya, Semoga larangan away ini dicabut dan Bisa- teman-teman bisa cabut. bisa bisa. berangkat Bisa bareng-bareng berangkat, satu ya, bis, satu mungkin bis. kayak gitu. Atau dua, ya segitulah ya. Oke. Mungkin Oke. apa mau menambahkan? Ada. Ini pertanyaan yang lain nih. Kalau pemain favorit dari abang-abang sekalian, versinya abang siapa sih? Mbak. Yang sekarang apa sebelum-sebelumnya? Bebas. Oh, bebas. Atau yang dua sekarang nih. sebelumnya pas awal suka Persija dan sekarang nih Kalau misal. kalau Shane Patinama ya. Kalau dulu gue sama Ramdhani. Awal-awal Ramdhani. Ya, Ramdhani juga tinggalnya di Ragunan nggak sih? di Ragunan. Ramdhani Lestaluhu, Kebetulan Ramdhani Ramdhani Lestaluhu. Iya. Emang Oke. Ramdhani siapa? Enggak tadi pengen nyebutnya iya Iya, kan? salah. Ada ekanya, maksudnya Ramdhani Lestaluhu. Makanya gue tanya Ramdhani Ramdhani. Lestaluhu bukan. Ramdhani Iya. Lestaluhu. Terus sekarang? Kalau sekarang Rizky Ridho. Iyo. Rizky Ridho nggak di Ragunan kan? Iya nggak ada. Kalau Bang ini mungkin awal-awal dulu 2000-an berarti itu. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu fanatik banget sama pemain Persija ya. Siapapun yang ada di Persija, saya dukung, saya senang semuanya. Cuman kalau dari dulu sampai sekarang nih, saya nggak terlalu ini lover nggak. Nah, jadi semuanya ada di Persija saya suka, terutama oke. pemain belakang. Saya ada dari dulu yang pemain belakang semua. Oh iya. Yang Tapi yang kekena sorotannya Bang Edi dulu pas awal-awal suka Persija siapa? dulu Masih ingat nggak? Nggak. Atau sekarang? kalau sekarang ya, kalau dulu mah striker coba Pamungkas ya. Kan back-backnya dulu ya. Zamannya itu siapa? Ada Ben Back-backnya? Jen, saya suka Ben Jen. Oh, Karena kan dia pemain masih belakang zaman di itu. River kan itu. Oke. Terus saya pemain belakang itu yang saya suka. Abanda Herman. Nah, benar saya suka itu juga. iya, tahun itu ya? Iya. Oke. Oke. Terus sekarang Rizky Ridho juga nih? Enggak? Semuanya. Sekarang, Semuanya? ya, Semuanya, oke. Oke. Nah, Bang Jaka, jika suatu hari asik ini sedih kan kita maksudnya Udah tegak bentar lagi Muswil, Mubes semuanya selesai kepengurusan baik di pengurus pusat maupun wilayah seperti itu ya. Jika suatu hari maksudnya sudah tidak menjadi korwil lagi, apa sih warisan yang ingin ditinggalkan untuk Ragunan? Kalau secara organisasi, gue meninggalinnya inilah organisasi Jackmania. Lu harus punya BPH. Oke. Ya, nggak sebatas cuma korwil doang satu ya. Kalau harus punya sayap, karena mesin-mesinnya itu ya adanya di BPH. Yang hidupin Jackmania Ragunan, mesin-mesinnya kita punya tiketing, kita punya bendahara, kita punya wakil, sampai kita punya apa namanya tim-tim buat kegiatan, namanya tim kegiatannya kita punya. Jadi kalau mau kegiatan-kegiatan urusan sama sini, bendahara yang megang ini, masing-masing tupoksinya gitu. Jadi terus tetap Terstruktur. walaupun nggak ada, iya walaupun Bang Jaka udah tidak jadi korwil lagi, istilahnya struktur ini supaya memudahkan teman-teman Iya, ya memudahkan di teman. wilayah ya. Oke. Mbak Edi melihat Bang Jaka sebagai korwil saat ini seperti apa sih? Anggap aja Bang Nggak Jaka ada orangnya di sini. Nggak ada. Kalau menurut saya kayak si Farel dan Jaka hampir sama sih. Iya. Dia menghormati yang pendahulunya, pendahulunya dia menghormati. Jadi kalau misalnya ada pertandingan dia selalu kooperatif. Bang nonton nggak? Ini tiket ada, nonton. Jadi sesusah apapun tiket lagi ada, pertandingan lagi ramai kayak lawan yang penting-penting itu kan, tiket susah.
tetap Jaka nelpon saya atau nelpon yang lain-lainnya kayak Iput gitu yang dia Bang nonton nggak orang tetap ada di sisa Jaka buat tiket itu. Farul pun begitu, jadi Farul sama Jaka sama apa namanya, Bagaimana menjalankan ini ya? Bagaimana Tetap nggak lupa sama seniornya, Iya. pendahulunya seperti itu. Tapi itu berarti emang jadi rutinitas ya di wilayah Bang Jaka. Maksudnya kalau turun temurun. kan tiket itu terbatas misalnya kayak gitu. Bang Jaka akan tetap, dan Bang Fahrul tuh emang yang akan ngontak abang-abangan nih untuk ngelis dulu gitu. Kalau di Ragunan kuota untuk pendiri udah disiapin. Oke. Udah ada. Jadi Bang Edi misalnya mau nonton nggak mau nonton kuotanya ada. Sekalipun gitu. Bang Edi rombongannya pendiri nggak nonton bisa kita oper ke susu. Iya. Tapi tetap akan masuk list Ada prioritas utama ada ya. prioritas. Ya karena kalau tanpa mereka juga tidak ada Ragunan Iya. seperti itu ya. Yes. Oke. Nah, kita tuh udah melempar pertanyaan melalui Infocom nih untuk Jackmania Ragunan. Nggak ada di list itu. Nggak ada di situ. Jadi ini ini surprise. ini dadakan. Ini Bapak tergantung dari sini lulus apa enggak nih. Wes. Oke, berarti WL. ada pertanyaan dari underscore seklar. R-nya Pak, R-nya ada 5 untuk lokasi. Oke, ini pertanyaan tuh Bang, tadi udah kita singgung sih, tapi untuk lokasi biasa kumpul di mana? Titiknya tuh Bang Jaka ada di mana? Untuk keberangkatan beda-beda nih. Kalau kita main di JIS, kebetulan kita makainya di depan Penpil, Jatinpil, yang sekarang Jalan Pak. Kalau untuk keberangkatan Senayan, kita di Cipete, Antasari, Komitinsel. Kalau untuk bis ke Bekasi, ada kita di Jabir, Jalan Jabir, Jalan Raya Ragunan, tapi posisinya depan Gang Jabir. Itu dibedakan karena masuk tolnya kah atau gimana sih Bang? Ya, Kenapa kalau memilih Bekasi, itu tempat yang Di berbeda? Bekasi, di Pekansari, kita selalu pakai Jalan Jabir kalau pakai bis. Karena begitu jalan langsung masuk tol. Oke, nah, tol. Kalau kita main di JIS, kita pakai lampu merah Pejaten Park, karena memang jalurnya tinggal lurus doang dari Ragunan sampai ngikut sampai Sampai jalur bosen. sampai ujungnya Monas tinggal lurus doang. Oke. Nah, kalau GBK konvoy GBK maksudnya? konvoynya itu Antasari, karena jalur Antasari lebih dekat ke GBK. Pasti kita ngumpulnya di pom bensin sel Antasari. Oke, ada 3 ya teman-teman. Titik berkumpulnya Jackmania Ragunan setiap mau ke masing-masing stadion. Masing-masing stadion. Banyak ya Persija stadion. Iya, rumah kita banyak soalnya ini. Jadi, banyak. Oke, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Fadil. Nih I-nya 3 ya, Will? Jadi gimana Will? Lucu lagi. Oke, kalau Korwil Ragunan tiketnya itu biasanya tribun mana, Min? Will? Ya. Kalau Ragunan dari dulu memang sudah timur ya ini sampai sekarang pun timur. Oh, timur terus. Dari awal timur ya. Dari awal timur dulu Bang itu. Bang, Enggak, iya. saya tuh utara belakang gawang. Dulu Oh, dulu sempat ke Belakang utara. Belakang gawang tuh saya. Tapi nggak tahu belakang gawang, jadi agak sebelah sini dikit. Oke. Sudut. Berarti mungkin timur nempel ke utara. Sudutnya Iya. antara utara Iya, ketemu timur ya. utara Bang. Ini Iya. timur. Ini apa? Iya. Corner. Corner. Iya, benar. Agak-agak ujung ya, Iya. Bang Edi ya. Oh, sampai akhirnya sekarang sudah jatanya di Pertengahan. Timur timur. tengah. Timur tengah tuh di belakang. Timur tengah. Timur tengah di bagian atas sinar matahari ya. Timur tengah. Jadi Ya. adem ya. Kalau Adem. kita di bawah soalnya kalau main sore tuh Iya. mataharinya masih nyorot tuh. Kalau main sore. Berarti kemarin kehujanan nggak hujan tuh, Ragunan kering tuh. Karena nontonnya di atas Di ya. atas. Nempel atap. Iya. Oke, ada lagi nggak? Pertanyaan terakhir. Dari yo_defros. Ini kagak ada O, satu semua O-nya. Oke. Oh. Ragunan udah ngelahirin berapa korwil selain Cilengsi? Salam buat Bang Edi. Kareng apa gareng? Kareng. Oh, kareng. Ini David Cilengsi. David, oh iya. Oh iya. Lihat dulu fotonya. Oh iya benar. Fotonya gimana tuh ya? Iya. Ada Udah berapa melahirkan berapa? korwil yang Selain Cilengsi. Oh, Cilengsi udah bagian dari Cilengsi udah. Ragunan ya? Kebagusan. Bagusan ya. Oh. Kebagusan anak Ragunan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, baru itu. Kalau itu Bang dia. Iya. Oh, baru Coming itu soon tuh. kali ya. Cilengsi udah ngelahirin juga kayaknya. Iya. Udah, Sari. Mekarsari. Udah iya. Oh, iya ya. Punya cucu. Udah punya cucu kalian ya. Oke, ada lagi nggak ke? Udah. Oh nggak ada. Kira ada lagi nih nanya ke Bang Jaka.
Nanti aja katanya. Oh, oke. Bang, Bang Jaka kenapa sih suka dipanggil Jaka Kelana? Enggak, emang nama saya kan di situ. Oh ya, Bukan Ya, Kelana. Bukan kan? Kelana. Lama. Iya. Oh. Ini ya, bener-bener ini Kelana ya. Berkelana. Ada yang langsung. Oh, ada yang langsung. Lo begini Kak, ada yang langsung nutup pintu. Boleh silakan. Boleh, silakan. Tahu kenapa namanya Jaka Kelana? Karena suka berkelana. Berkelana. Seperti sebelum podcast ini Bapak ini dari Tangerang, dari Pondo. Lagi ngeliat tanaman ya. Iya. Lagi survei-survei. Survei-survei usaha barunya guys. Kan dia pengusaha. Iya benar Jeruk Bapak. Cipondo, salad Cipondo kan. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Harapannya mungkin masing-masing untuk Jackmania Ragunan saat ini atau ke depan. Harapannya. Pertahankan yang sudah ada kayak rutinitas pengajian ya. Itu nanti siapapun korbannya harus ada itu dari zaman saya pengajian sekarang masih diteruskan sama Jaka. Mudah-mudahan nanti siapapun penggantinya harus diteruskan pengajian itu. Oke. Menjaganya sendiri? Harapan gua Ragunan harus lebih Persija. Yes. KPA-nya harapan gua lebih banyak dari ini. Tulus Orange di Ragunan harus lebih, karena sekarang ini ya 600 kalau menurut gua nih Ragunan kayaknya belum banyak itu. Kalau Bang Kurang Edi, oren ya? Iya, kurang oren. Karena kalau dulu Bang Edi bisa sampai 1000, kenapa gua enggak? Ya, tantangan juga sebenarnya. Harus banyak KTA-nya di Ragunan. Oke. Mungkin kalau untuk Persija apa Jackmania dulu atau Persija dulu nih enaknya? Jackmania. Harapannya. Harapan buat Jackmania. Iya. Dan Persija. Dan Persija di tahun ini mungkin. Harapan Jackmania ya pastinya pengen juara di tahun ini. Oke. Dan Persija pun pengen gelar yang ke berapa nih? Keberapa ya? Keberapa yuk? Yang momen-momen pas. Maksudnya sama yang kayak Mas Pram ngomongin tuh. Iya. 500 tahun ini harus juara, harus di Jakarta. Amin. Amin. Berharap di situ. Dan dari Bang ini mungkin? Ya harapannya juara. Iya. Optimis ya tapi? Optimis. Optimis. Dengan komposisi pemain Komposisi ya. apalagi sekarang pemain kita diasporanya banyak juga. Iya. Masa iya sekelas Persija nggak bisa juara di tahun ini. Amin. Muka udah 11-12 sama Shane Ih, pasti. Gak bisa dipancing dia. Kalau di foto jajaran orang bingung yang mana Shane, mana Bang Jaka nih. 11-13, 12 nggak ada. 2 kali 12 untuk Jackmania. Iya, Oke. Oke, terima kasih Jackmania Ragunan yang udah hadir di podcast kali ini. The Jackmania. Mania.